Ya, semangat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat 3D dengan SolidWorks. Kita akan belajar fitur 3D di sini nanti. Ya, langsung saja. Kita langsung pilih fitur new di sini. Kita pilih part karena yang akan kita buat di sini komponen. Lalu kita klik OK. Oke, kita tunggu. Ya, di sini ada tab feature. Di sini merupakan beberapa fitur 3D yang akan kita pelajari. Dan sebelumnya kita akan belajar di tab sketch terlebih dahulu untuk membuat dua dimensinya terlebih dahulu. Seperti ini. Kita nanti akan belajar mencoba membuat tabung dengan fitur extrude. Nah, di sini kita awali dengan kita pilih circle. Saya di sini akan beri ukuran sebesar 60. Terserah kalian juga ya, karena ini sifatnya latihan. Nah, setelah itu kita beralih ke tab feature di sini. Kita akan menggunakan fitur extrude. Fitur extrude di sini berfungsi untuk menambah volume benda dari sketch yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Untuk panjangnya di sini bisa kita sesuaikan, dan kita juga dapat menyesuaikan secara manual di sini. Untuk panjang dari extrude kita dapat disesuaikan di sini. Dan di sini merupakan dimensi lebar, panjang maksud saya. Dan di sini ada direction 2. Extrude di sini punya fitur untuk membagi arah. Di sini arah kedua, semisal kita ingin memberikan volume dalam dua arah. Di sini semisal saya masukkan 15. Nah, maka dalam dua arah, yang satu 20 mili dan yang di arah kedua 15 mili. Kemudian di sini ada fitur thin feature. Fungsinya adalah memberikan ketebalan dari sketch yang telah kita buat. Semisal dimensi di sini kita tambahkan jadi semakin lebar di sini. Nah, seperti itu adalah fungsi dari thin feature. Jadi seperti inilah hasil dari fitur extrude SolidWorks. Nah, yang perlu kita ketahui adalah setelah kita mempelajari fitur 3D ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus dapat mengontrol, mengoperasikan objek 3D ini, bagaimana cara menggeser, memutar, ataupun zoom. Nah, seperti ini. Untuk fitur rotate atau free orbit, kita dapat melakukannya dengan tekan scroll mouse seperti ini. Ini merupakan cara mudahnya. Kita dapat menekan scroll mouse lalu kita dapat memutar. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan geser part atau geser benda dengan cara ketik kontrol dengan bersamaan kita tekan pada scroll mouse seperti ini. Nah, selain itu juga untuk zoom komponen, kita dapat melakukannya dengan scroll in maupun scroll out pada mouse. Itu adalah cara yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa klik pada keyboard, kita tekan shift secara bersamaan dengan tekan
scroll mouse, scroll in atau scroll out. Seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa fitur termasuk zoom fit di sini. Semisal saya arahkan benda di sini, ketika kita pilih zoom fit, posisi benda akan otomatis di tengah. Dalam kasus semisal benda hilang seperti ini, ketika kita klik zoom fit, maka otomatis bendanya akan kembali di tengah. Itu adalah fungsi dari zoom fit. Kemudian ada lagi fitur zoom to area. Di sini berfungsi untuk zoom di bagian yang kita seleksi. Anggap saja di sini ada part di pojok sini dan kita ingin zoom salah satu area yang kita seleksi. Seperti ini, kita seleksi area di sini. Nah, seperti ini hasil dari zoom to area. Kemudian ada previous view. Di sini berfungsi untuk menampilkan tampilan dari posisi sebelumnya. Semisal ada kasus di sini, letak posisi benda di sini, saya pindahkan ke sini. Lalu saya pilih previous view, maka posisi benda akan di sini, akan beralih ke posisi sebelumnya. Setelah itu ada section view. Di sini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengetahui potongan dari part. Semisal di sini, setelah kita pilih, saya di sini akan mencoba mengambil potongan. Saya akan memutar di sini. Oke. Dalam kasus beberapa part yang rumit, kita dapat manfaatkan fitur ini untuk mengetahui kondisi atau bagian dalam dari sebuah part. Ini merupakan fitur dari section view. Kemudian dynamic annotation view di sini berfungsi untuk menampilkan dimensi dynamic. Di sini semisal dalam kondisi terdapat komponen yang mungkin detail, di sini dapat menampilkan dimensi yang lebih detail, anotasi dynamic. Kemudian view orientation di sini berfungsi untuk mengubah pandangan atau menampilkan pandangan yang kita pilih. Kita contohkan di sini, saya milih front, di sini merupakan bagian depan, right, kanan. Saya coba di sini, saya akan milih pandangan isometris di sini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian saya akan coba lagi bagian depan. Kemudian bagian atas di sini kita dapat menyesuaikannya dengan fitur view orientation. Oke, seperti ini. Lalu kemudian ada display style. Di sini merupakan style tampilan yang kita inginkan. Di sini bisa kita set secara transparan ataupun secara shade. Seperti ini. Kemudian setelah itu terdapat hide all type. Di sini kita dapat menampilkan ataupun menyembunyikan beberapa fitur seperti plane, garis dimensi, garis relasi, dan sebagainya. Di sini menyesuaikan kebutuhan kita juga, memudahkan kita. Selain itu juga ada edit appearance. Di sini berfungsi untuk mengubah material, memberikan warna. Kemudian ada apply scan, di sini berfungsi untuk mengubah background. Seperti itu, kita akan mempelajarinya di video berikutnya. Nah, setelah itu ada juga di sini yang terakhir adalah display. Di sini kurang lebih hampir sama seperti display style tadi. Di sini kita bisa milih misal kartun di sini. Kemudian perspektif di sini merupakan sebuah pandangan.
Selain itu juga kita bisa berikan shadow di sini, berikan bayangan, kurang lebih seperti itu fitur di view setting. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara kita mengontrol dari objek yang telah kita buat, entah itu bagaimana cara menggeser, zoom, ataupun memutar dari objek 3D tersebut untuk memudahkan. Nah, setelah itu kita akan pelajari menggunakan fitur lain. Setelah ini saya akan coba membuat extrude tapi dengan sketch yang berbeda. Di sini saya menggunakan center rectangle seperti ini. Kemudian saya akan coba di sini extrude sama seperti tadi. Saya akan pilih extrude di sini. Oke, tahapannya sama. Di sini kita bisa sesuaikan panjang dari extrude. Saya akan masukkan 40 mili. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba memberikan fitur 3D dalam objek yang telah kita buat sebelumnya. Setelah ini saya akan mencoba menggunakan fitur extrude cut. Jika tadi menambah volume adalah extrude boss, kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan fitur extrude cut yang berfungsi untuk melubangi komponen. Kita pilih sketch terlebih dahulu bagian. Kita pilih sisi sebelah sini atas. Kemudian saya akan coba buat sketch lingkaran di sini. Saya akan coba beri dimensi di sini. Oke, seperti ini. Dan saya akan mencoba untuk menggunakan fitur extrude cut. Jika di extrude boss, di sini ada extrude cut untuk memotong bagian, memotong volume. Seperti ini, kita pilih sketch yang telah kita buat, lalu kita menentukan panjang yang akan kita cut di sini. Caranya sama, dapat kita sesuaikan secara manual maupun kita tentukan dimensi di sini. Sini akan saya masukkan besar 45. Oke, seperti ini. Ini merupakan hasil dari fitur extrude cut yang berfungsi untuk melubangi komponen. Oke, setelah itu kita akan mencoba fitur lain. Di sini saya akan mencoba menggunakan fitur sweep. Saya hapus dulu. Oke. Di sini akan saya coba fitur revolve saja terlebih dahulu.
Nah, untuk revolve yang perlu kita lakukan adalah membuat garis sumbu terlebih dahulu. Sini saya akan mencoba membuat garis sumbu dengan line. Kemudian setelah itu saya akan mencoba bagian yang akan menjadi base nanti. Saya akan coba membuat skate di sini. Saya akan coba beri dimensi di sini. Kalian bisa coba dengan dimensi terserah kalian juga. Di sini saya akan mencoba membuat agar terlihat lebih rapi hasilnya. Oke, setelah sudah, kita pilih exit di sini. Lalu kita masuk ke tab feature di sini. Kita pilih revolve base. Nah, di sini ada axis of revolution, merupakan garis sumbu yang akan kita buat. Lalu kemudian ada direction di sini, merupakan arah perputaran, dan terdapat juga decrease, berapa derajat perputaran yang akan kita buat. Kemudian di sini select contour, merupakan base yang akan kita putar permukaannya. Axis kita klik di sini. Lalu kontur di sini akan kita pilih base-nya seperti ini. Oke. Sudah jadi, teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur thin feature. Di sini berfungsi untuk menambah ketebalan. Nah, seperti ini hasil dari revolve. Caranya sama seperti ketika kalian menggunakan fitur revolve dengan AutoCAD. Oke, seperti itu. Kemudian saya di sini akan mencoba fitur yang lain. Kita akan sama-sama belajar di sini. Kali ini saya akan mencoba menggunakan fitur sweep. Kita buat skate terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan spline. Saya akan membuat garis bebas di sini. Jadi fitur spline di sini merupakan fitur dengan axis atau pad, jalur yang mengikuti, dan skate yang akan menjadi base. Kita akan coba di sini, kita aktifkan di plan di bagian yang saling bertolak belakang di sini. Jadi skate yang akan kita buat harus bersinggungan ataupun tidak searah ataupun tidak sesisi dengan pad yang kita buat. Nah, seperti ini. Jadi fungsi dari plan di sini memudahkan ketika kita akan membuat skate.
Nah, kita akan buat circle di sini. Jadi posisi dari skate harus tidak searah. Sini akan coba seperti ini. Saya akan mencoba beri dimensi di sini. Jadi nanti ketika saya pilih sweep, hasilnya adalah lingkaran yang mengikuti garis lengkungan spline ini. Kita coba di sini, masuk tab feature, kita pilih sweep. Nah, di sini ada pad sketch profile. Kita pilih diska di sini dan padnya di sini merupakan garis lengkungnya. Kita pilih. Oke, seperti ini. Sama seperti jarum pancing. Ini merupakan fungsi dari fitur sweep. Yaitu kombinasi antara garis dengan skate yang saling menyiku atau tidak searah. Kemudian di sini saya akan mencoba membuat fitur love di sini. Nah, fitur love di sini merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat objek 3D dengan memadukan beberapa skate. Bisa 2 skate, bahkan lebih. Kita akan belajar di sini. Saya akan mulainya dengan mencoba yang pertama, skate pertama saya akan mencoba membuat circle. Oke, saya akan mencoba buat circle di sini. Saya akan memberi ukuran di sini. Ya. Setelah itu, saya akan mencoba membuat skate di atasnya. Dan bagaimana caranya? Untuk garis bantu, di sini saya akan mengaktifkan plane terlebih dahulu. Kemudian masuk ke tab feature. Kita ke reference geometry, kita pilih plane. Kita klik plane di sini. Nah, lalu kita masukkan jarak dari plane 1 ke plane baru yang kita buat. Jadi fungsinya apa? Kita membuat plane baru. Fungsi di sini merupakan sebagai dataran dari skate kedua yang akan kita buat. Skate dasarnya di sini. Di sini kita akan buat plane yang ketiga. Sini akan saya kasih jarak 50. Nah, jadi fitur love di sini nanti akan memadukan 3 skate yang akan kita buat di sini, di plane yang kedua dan plane yang ketiga. Itu adalah hasil jadi fitur love. Nanti kita bisa lihat. Oke. Kita create skate pada plane kedua. Lalu
Saya akan coba masukkan center rectangle di sini. Saya akan beri dimensi di sini. Nah, ini merupakan sketch yang kedua. Sketch pertama saya menggunakan circle, sketch yang kedua saya menggunakan rectangle, dan kali ini saya akan mencoba membuat sketch yang ketiga, yang tentunya saya akan mengaktifkan sketch di plane yang ketiga di sini. Kita klik sketch di sini terlebih dahulu, lalu kita pilih plane di sini. Maka sketch aktif di plane yang paling atas. Kita pilih sketch di sini, lalu kita pilih plane yang paling atas di sini. Oke. Kita pilih normal tuh, di sini berfungsi untuk memberikan pandangan searah dari sketch yang telah kita pilih. Lalu saya akan mencoba memilih di sini sketch yang ketiga menggunakan fitur polygon. Di sini saya membuat segitiga, saya memasukkan 3 sisi di sini, 3 garis maksud saya di sini menggunakan fitur polygon. Oke. Jadi fitur love nanti akan memadukan ketiga sketch ini agar menjadi satu kesatuan part 3D. Kita akan coba di tab feature, lalu kita pilih love. Nah, di profile di sini kita akan memilih sketch yang telah kita buat tadi. Ketiga sketch akan kita pilih. Sketch yang pertama di sini segitiga. Sketch yang kedua di sini. Nah, seperti ini sudah kelihatan. Sketch ketiga di sini. Kita checklist. Nah, jadi seperti inilah hasil dari fitur love, di mana fungsi dari fitur love adalah memadukan sketch yang satu dengan sketch yang lain yang kita buat dengan jarak antar plane yang telah kita atur. Itu merupakan fitur dari love SolidWorks. Seperti ini. Ketika kita mau menonaktifkan plane, kita klik kanan pada plane, kita hide di sini. Seperti ini. Setelah itu kita akan coba fitur yang lain. Saya di sini akan mencoba fitur revolve cut. Jika pada awal tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat revolve base, kali ini saya akan mencoba membuat revolve cut, di mana hasil dari revolve yaitu untuk memotong sebuah komponen. Di sini untuk part yang akan dipotong saya akan mengibaratkan membuat sebuah balok. Di sini saya akan menggunakan fitur rectangle sebagai sketch 2 dimensinya. Oke. Kemudian saya akan extrude di sini. Panjangnya saya atur. Oke. Nah, saya di sini akan mencoba untuk membuat sketch di sisi bagian depan, di mana fitur yang akan saya coba adalah revolve cut, yang berfungsi untuk
memotong. Kita akan coba di sini. Kita aktifkan dulu sketch di depan sini. Kemudian saya coba di sini akan membuat garis sumbu. Kemudian saya akan coba ibaratkan buat dimensi. Saya sesuaikan di tengah juga. Oke. Setelah itu saya akan meneruskan di sini agar base-nya dapat terlihat. Oke, seperti ini. Saya akan menggunakan fitur mirror agar lebih cepat di sini. Oke. Nah, sketch seperti inilah yang akan kita gunakan untuk latihan, untuk menggunakan fitur remove cut. Hasil remove di sini berfungsi untuk memotong, sekali lagi untuk memotong, bukan untuk menambah volume. Caranya sama, kita tentukan sumbu maupun kontur atau base di sini. Sumbu telah kita pilih di garis tengah. Nah, seperti ini. Ini merupakan hasil dari remove cut SolidWorks. Oke, sekian tutorial dari bagaimana cara menggunakan fitur 3D. Selamat belajar dan semoga sukses.